terobosan atau mendirikan Masjid Nabawi setelah didirikan Masjid Kuba. Pada tahun berapa? Ada yang tahu? Ya. Saya kasih hadiah. Langsung browsing dulu. Langsung browsing dulu. Satu Hijriah. pastinya. Ya, Rasulullah hijrah pertama kali yaitu pada tahun miladiahnya adalah 6 berapa? 600-an. Jangan lebih 100 tahun itu banyak. 6 sekitar 622. 622. Ya, Masehi. Rasulullah SAW membangun suatu peradaban yang sangat luar biasa. Ya, Rasulullah datang ke Madinah ini tidak langsung membuka kekhalifahan, tidak, akan tapi Rasulullah membangun suatu masjid yang di dalam Al-Quran dikatakan Al-Masjidu Ussisa 'alal Taqwa. Ya, Rasulullah membangun kurang lebih beberapa minggu masjid yang berada di Kuba. Insya Allah besok kita akan ke sana. Ya, dan barang siapa yang sholat di Kuba dan berwudu sebelumnya lalu melakukan perjalanan menuju Kuba dan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum umroh sudah dapat umroh dulu kalau niatnya benar. Kalau ke Kuba niatnya cuma cari foto, ya nanti dapat umroh foto. Yang foto. Saya nggak ngomong gitu ya. Ini kan pelajaran masih. Ya, ini suatu dorongan bagi kita. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan lagi menuju Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi ini ketika Rasulullah SAW mulai perjalanan, di tengah perjalanan Rasulullah melakukan sholat yang disebut sholat Jumat. Ya, bertepatan itu hari Jumat ketika matahari sudah mulai terik. Ya, sudah waktu zuhur, Rasulullah melakukan sholat. Ya, di situ masjid di Madinah ada yang disebut dengan Masjid Jumat. Setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan ke tempat ini. Ya, akan tapi orang-orang Ansor yang sudah bermukim di sini selalu mengatakan, ya Rasulullah, sudah ke rumah saya aja. Akan tapi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya biarlah onta ini ya berhenti, karena onta ini adalah Allah perintah. Ya, lalu Rasulullah berhenti di suatu rumah. Ya, 2 anak yatim. Ada yang tahu namanya? Halo Pak ya? Sahal sama Suhail, bukan apa? Ya, Sahal sama Suhail. Ya, dia adalah 2 anak yatim yang mempunyai tanah. Akan tapi ketika mereka tahu tanah ini mau dihibahkan, mau dihadiahkan, tapi Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, belilah. Ya, akhirnya yang membeli adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu ketika ada peperangan, beberapa tahun Rasulullah melakukan peperangan. Ya, ada peperangan Uhud, ada peperangan Badar dan sebagainya. Ketika setelah dari peperangan Khaybar yang terjadi, Rasulullah meluaskan masjidnya. Ya, dan perlu diingat bahwasanya masjid Rasulullah pada zaman itu tidak termasuk Hujratul Aisyah, tidak termasuk rumah Aisyah atau rumah yang disebut dengan yang disebut dengan kamar syarifah. Ya, pada zaman sekarang disebut dengan sebut kuburan Rasulullah. Sejak awal tidak dibangun satu masjid atau sesuai dengan yang kita lihat sekarang. Akan tetapi pada pertengahan atau pada pemerintahan ya Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun berapa? 90 Hijriah. Maka disitulah pelebaran mulai hujrahnya Rasulullah itu menjadi masjid. Ya, maka jangan sampai ada yang melakukan ada berpikiran nanti kalau saya sudah punya rumah, sudah punya masjid, nanti kuburkan di saya samping masjid. Tidak. Ya, kenapa? Karena dalil saya itu saya kemarin pernah umroh, Rasulullah dimakamkan di masjid. Berarti itu tidak tahu sejarah. Usahanya makamnya Rasulullah dengan masjidnya Rasulullah itu sudah berbeda. Pada tahun berapa? Pada tahun kurang lebih sekitar 90 Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah, dan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan perluasan terjadi, bahwasanya pada pertama kali Rasulullah setelah Khaybar, setelah itu Khulafaur Rasyidin,
setelah itu beberapa raja-raja yang pada waktu itu kedudukan rajanya itu bukan di Madinah, akan tapi di kawasan Irak. Ya, ketika setelah Ali apa yang terjadi? Pemerintahan di mana? Irak. Irak. Ya, dan di sini dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai apa? Sebagai Madinatul Ilm. Ya, kota ilmu. Jadi orang Madinah pada waktu itu pada Umar bin Khattab tidak boleh keluar. Karena apa? Karena Rasulullah banyak hidup di sini dan banyak hadis yang dihafal di sini, banyak orang-orang penghafal Al-Qur'an di sini. Maka sampai-sampai ketika Umar bin Khattab memerintah, yang terjadi apa? Orang Madinah itu punya kekhususan. Sampai-sampai orang Madinah itu sholat tarawihnya hampir 40 rakaat. Dan para ulama membolehkan karena itu ada kekhususan orang Madinah. Ya, walaupun beberapa ulama mengatakan tidak. Ya, ini kita kembali kepada sejarah. Ya, dan setelah Rasulullah SAW berhijrah kurang lebih di sini berapa tahun? Ada yang tahu? Umur Rasulullah berapa? 63. 63. Rasulullah hijrah pada tahun berapa? 622. Ya, pasti tadi ya. Umur Rasulullah berapa? Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi berapa? 40 tahun. Ya, di Mekah Rasulullah berdakwah berapa tahun? 13 tahun. Ya. Yang pedagang coba dihitung. Jadi umurnya Rasulullah 53. Rasulullah berdiri dan berdakwah di sini 10 tahun jadi berapa? 63. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ila Rahmul A'la dan dimakamkan di Hujratul Rasulullah. Hujrah di mana di mana Aisyah, rumahnya Aisyah. Ya, karena tidak ada cara lain. Karena Abu Bakar Siddiq ya mendengarkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang nabi itu dimakamkan di mana? Dia wafat. Ya, di mana dia wafat. Ya, di mana dia wafat. Akhirnya dimakamkan di situ. Setelah itu apa yang terjadi? Khalifah pertama kali siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berapa tahun? Berapa ya? Ya, kurang lebih sekitar 10 tahun. 2 tahunan, 3 tahunan. Ya. Cuma Khulafaur Rasyidin itu sebentar. Ya, dan waktu itu yang terjadi apa? Ketika Rasulullah meninggal, orang-orang Madinah, orang Ansar dan Muhajirin mereka bingung siapa yang menggantikan. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat ketika Rasulullah pada akhir hayatnya, ya ketika Rasulullah dalam sakaratul maut, yang terjadi apalah biarkan Abu Bakar Siddiq menjadi seorang imam sholat, menunjukkan ini adalah isyarat Rasulullah. Akhirnya yang terjadi apa? Khalifah Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh kaum Ansar dan Muhajirin di mana? Di suatu tempat yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah itu sekarang yang jadi taman hotel kita. Nah, terus habis itu seberangnya ada taman. Ya. Secara tidak langsung kita setiap hari itu melihat. Ya, itu adalah taman di mana meeting hallnya orang-orang Bani Sa'adah. Ya, dan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq dibaiat di sana. Ya. Nanti kalau semuanya tidak kurang orang tahu nanti kita bisa lihat. Ya. Akan tapi ketika kita sholat setiap hari kita akan melihat bahwasanya tempat itu. Kalau dulu tempatnya sebelum setahun yang lalu itu masih bagus. Ya, sekarang masih bagus tapi sekarang ada proyek jadi tidak kelihatan. Ya, ayo kita mulai insyaallah kita mulai dari Masjid Humamah. Masjid Humamah itu apa? Dan beberapa masjid yang insyaallah mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Mari. Ayo, kepala sekolahnya mana nih? Kepala sekolah. Pak Daiz.
kita berada di suatu masjid yang disebut dengan Masjid Umamah. Masjid Umamah itu dulunya adalah musola Umamah. Ya, sekarang dibuat masjid. Jadi salah satu sunnah dalam Islam ketika kita dalam keadaan Bapak Ibu bisa setiap tahun sholat apa? Sholat Idul Fitri. Habis itu sholat istisqa. Itu disunahkan di suatu tempat yang lapang. Ya, di suatu tempat yang lapang. Disinilah satu-satunya tempat pada waktu itu zaman Rasulullah, tempat yang lapang, yang yang luas untuk melakukan sholat tertentu. Salah satunya yaitu sholat sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, kalau sholat minta duit ada Sholat duha. yaitu sholat istisqa, sholat minta. Dan beberapa riwayat juga mengatakan ketika Rasulullah sholat Idul Fitri juga di sini. Ya, maka di sini disebut dengan Masjid Umamah. Masjid Umamah. Apa arti dari Umamah? Yaitu awan. Ya, masjid Umamah itu artinya secara tidak langsung adalah masjid awan. Yang artinya Rasulullah meminta ya waktu itu sholat istisqa. Tidak ada kaidah lain, tidak ada sejarah lain bahwasanya Rasulullah melakukan setiap tahunnya ketika istisqa di sini. Atau ketika minta hujan ketika pada khutbah Jumat itu diperbolehkan. Tapi dari sunnah kaum muslimin sesungguhnya ketika kita melakukan sholat Id, ya habis itu sholat Idul Adha atau Idul Fitri, habis itu sholat minta hujan, ada sholat apa lagi di dalam Islam? Gerhana. Ya. Apa yang gerhana? Sholat gerhana itu biasanya Rasulullah di masjid. Ya, yang seperti ini adalah istisqa biasanya. Yang bagaimana kita disunahkan untuk mengumpulkan semua manusia. Ya, dengan tawadhu'nya. Agar Agar hujan turun. Ya, seperti ini. Akan tapi ini tidak secara asli pada zaman Rasulullah. Ini dibangun oleh pemerintahan siapa? Pemerintahan Malik Abdul Aziz. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya raja sekarang. Jadi kerajaan sekarang itu sudah mulai generasi yang ketiga. Yang pertama yaitu Su'ud, habis itu Abdul Aziz, habis itu sekarang anak-anaknya. Ya, anak-anak Salman, Abdullah dan sebagainya itu adalah generasi ketiga. Nanti besok ini akan ada generasi keempat. Ya, semoga negara ini dijaga juga. Karena fitnah-fitnah yang terjadi. Kita mau foto tidak?